Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak akan lama nanti firman Tuhannya. Apa yang tujuan atau kenapa saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik ini, saudara? Sebab yang pertama adalah sudah banyak teman-teman KTB saya, adik-adik KTB saya yang tidak lagi anak-anak, ya, dan tidak lagi remaja. Ini udah remaja menuju ke dewasa, saudara. Dan dari situ pasti udah ideal lah ya, udah layak lah ya kalau misalnya berpacaran, dan itu tidak salah, saudaraku. Tidak salah kalau berpacaran, saudara, ya. Itu yang pertama. Jadi sudah ada KTB-KTB memang yang secara normal, saudara, secara usia memang sudah bisa berpacaran, Dan yang kedua, saudara, di sini pun juga banyak suami istri yang digembalakan di tempat ini. Ya, kalaupun ada mungkin yang suaminya sudah tidak ada, itu persentasenya kecil sekali. Ya, kecil sekali. Tapi rata-rata memang ada yang maksudnya banyak keluarga yang ada di tempat ini. Ada yang suaminya belum beribadah bersama-sama, tapi ada juga yang suami istri beribadah bersama-sama. Itu sangat luar biasa, saudara. Ya, itu sangat luar biasa. Bagi yang belum beribadah bersama-sama, tentu kita perlu membawa di dalam doa. Saudara pun juga terus berdoa supaya Tuhan boleh bekerja sehingga saudara bersama-sama dengan suami bisa beribadah bersama-sama. Suami istri bisa beribadah bersama-sama. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita buka dulu kebenaran firman Tuhan yang pertama di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Ya, jadi diperhatikan bagi saudara yang berpacaran, yang siap berpacaran atau bahkan sudah berpacaran dan yang sudah suami istri, ya. Bagi kita semua, saudara, kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Surat 2 Korintus pasal ke-6 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Apakah itu? Baik, saya akan bacakan buat saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Coba katakan sama kiri kanan saudara, kamu. Kalau Pak Rama tunjuk Pak Arden. Apakah mereka pasangan? Bercanda. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab Ya. persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, poin pertama yang disampaikan ayat ini adalah janganlah memiliki pasangan dengan orang yang tidak seiman. Itu catat baik-baik, saudara. Ya, catat baik-baik, saudaraku. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan kalau memang saudara sampai betul-betul memiliki hubungan, saya nggak akan panjang di sini ya, karena memang tidak ada kasusnya, maksudnya saya hanya tegaskan, tapi kedepannya memang lebih kepada jemaat yang ada di tempat ini. Kalau memang ada kasus saudaraku, atau saudara memang dekat dengan yang tidak seiman, saudara harus betul-betul apa? Saya mau katakan harus betul-betul saudara kuat dengan kebenaran dan betul-betul dekat dengan hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai saudara kalah. Jangan sampai saudara hilangkan Tuhan, tinggalkan Tuhan, sebab Tuhan sudah membayar semua dosa-dosa saudara dan sudah menyelamatkan saudara. Itu harus hati-hati. Tapi kalau tidak, lebih baik jangan. Ya, itu pesan kami, saudara. Tapi kalau ada orang yang tidak seiman, selamatkan mereka. Beritakan Injil, beritakan keselamatan. Jangan langsung main hati dulu, saudaraku. Beritakan Injil. Saudara berisi firman atau tidak, itu sangat menentukan. Apakah saudara nanti akan memuliakan Tuhan, atau saudara akan menginjak-ninjak nama Tuhan. Jadi catat baik-baik saudara, untuk kasus yang dengan orang yang tidak percaya. Tetapi saudara, tidak hanya dengan orang yang tidak percaya, saudara, menurut saya.
Tapi justru saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga ayat untuk saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Supaya saudara membawa hubungan saudara, apakah itu berpacaran, tapi saya mau katakan berpacaran tidak ada di dalam Alkitab. Pak Arden udah bilang kemarin, bertunangan ada dalam Alkitab. Pernikahan ada di dalam Alkitab, tapi berpacaran tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Boleh saya katakan kata berpacaran sebagai pendekatan, saling mengenal, saudara. Nah, pendekatan dan saling mengenal ini, menurut ayat yang kita baca ini, saudara, harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan nanti ayat yang kita baca. Bagaimana pendekatan yang saudara lakukan, bagaimana pengenalan lebih dalam yang saudara lakukan dengan pasangan saudara, dengan lawan saudara. Nah, saudara, kita akan lihat saudara yang terkasih. Sebab saudara, ada banyak orang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, yang memang tidak berkenan pacarannya kepada Tuhan. Tidak berkenan pendekatannya kepada Tuhan. Bahkan pernikahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Tentu kita tidak mau ada di dalam zona atau situasi itu. Supaya berkat Tuhan mengalir, supaya perkenanan Tuhan mengalir, dan saudara ke depannya punya masa depan yang baik. Keluarga dan keturunan saudara adalah yang punya masa depan yang baik. Keluarga ilahi, keturunan ilahi yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau engkau saat ini masih berpacaran, kalau engkau saat ini masih pengenalan pendekatan, camkan poin-poin firman Tuhan. Kalau saudara yang sudah menikah, camkan poin-poin firman Tuhan. Kalau saudara belum menjalani, tidak masalah. Tapi hari ini diberitakan firman Tuhan. Supaya saudara berubah. Supaya saudara ambil bagian di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, poin apa itu? Yang pertama kita lihat saudara. Di situ disampaikan persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Yang pertama saya mau sampaikan, kalau saudara berpacaran, kalau saudara sudah menikah suami istri, jadilah orang-orang yang membawa kebenaran kepada pasanganmu. Jangan ajak pasanganmu untuk melakukan yang tidak benar. Wah Pak, tapi saya mah nggak begitu-begitu. Saudara, saudara tidak ajak pasangan saudara beribadah, itu sudah tidak benar. Tapi kalau saudara ajak pasangan saudara beribadah, semakin bertumbuh kepada Tuhan, saudara orang benar. Saudara tenang, jangan takut sama saya saudara. Ya, saya sangat mengasihi saudara. Ya, saya nggak ada apapun. Saya mau kita maju bersama. Saudara jangan ikutin saya. Saudara ikutin Alkitab, ikutin Tuhan. Saudara ikutin saya, saudara nggak selamat. Tapi saudara ikut Yesus, saudara ikut Tuhan, tertanam di pengembalaan dengan benar, saudara pasti selamat. Dan semua bukan untuk keuntungan saya. Apa yang saya terima, semua hanya dari Tuhan. Dan saya tidak meminta apapun dari saudara. Kalau saudara lakukan firman, lagi yang untung yang diberkati saudara. Bukan saya saudara. Kalau saya lakukan firman bersama istri saya, dari sejak masa pacaran sampai setelah menikah saudara, kami diberkati. Kalau Pak Arden dengan istri, saudara melakukannya dari pacaran sampai menikah, mereka diberkati. Kalau Pak Rama dengan Novita, saudara yang terkasih, sejak pacaran, saudara, bukan saya memuji-muji Pak Rama, memang Pak Rama ini luar biasa, dia orang baru, saudaraku. Orang baru, saudara. Saudara pun, kalau misalnya saudara dahsyat, pasti saya puji dah saudara. Pasti saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia orang baru, saudara, tapi sangat all out melayani Tuhan. Sangat total melayani Tuhan, saudaraku. Dan bisa mengimbangi pasangannya, Novita, saudara. Yang tadinya Pak Rama betul-betul nggak kenal dunia pelayanan. Apalagi Pak Rama langsung masuk ke pelayanan yang sederhana. Pelayanan yang kecil, saudaraku. Pelayanan yang memang penuh air mata dan penderitaan. Pelayanan yang penuh masalah. Tapi Pak Rama bisa masuk ke dalamnya, saudara. Dengan cepat, saudaraku. Dan memang banyak talentanya.
bisnis jago, kerja jago, masak jago, saudaraku. Ini luar biasa ini, saudara. Ya, masaknya jago banget. Masakan apa? Jepang? Ibu gembala pasti kalau para memasak udah langsung nanya, Jepang? Jepang? Kata dia. Ini apa nih? Jepang? Dan satu lagi yang luar biasa. Aduh, kalau saya mah nggak ada apa-apanya, saudara Samparama. Nggak ada apa-apanya. Khotbah juga jago, betul? Satu lagi, saudara. Ciptain lagu. Cowok kalau bisa ciptain lagu buat cewek, saudaraku. Saya nggak akan pernah bisa ciptain lagu buat Karolin, saudara. Dia bisa ciptain lagu. Enak lagi lagunya, saudara, kemarin. Bersama dengan anak Tuhan Elda Juniarta. Jadi saudara jangan takut dengan firman Tuhan ini, lakukan. Waduh, ini buat saya nih. Jadi jangan saudara, jangan begitu saudara. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang mau diberkati Tuhan, yang saling mengasihi, yang saling menasehati, yang saling mengingatkan. Dasar firman Tuhan adalah kasih. Supaya saudara dan pasangan saudara maju dan diberkati Tuhan. Jadi saudara, pasangan saudara harus orang-orang yang membawa kebenaran. Coba katakan sama suamimu, sama istrimu, sama pacarmu, gak usah malu-malu. Kamu harus bawa kebenaran buat saya. 1, 2, 3. Halo? Saudara? Saudara harus bawa kebenaran. Saudara jangan beritakan, ajak yang tidak benar kepada pasangan saudara. Justru saudara sebagai pacar, saudara sebagai pasangan, saudara sebagai suami, saudara sebagai istri. Ini saya bicara konteksnya pasangan, suami istri, bukan anak dengan orang tua. Ya, ini kalau pasangan, pacar-pacar di sini adalah pacar-pacar yang membawa kebenaran, suami istri yang membawa kebenaran. Saya jamin kecil pun kita, tapi berharga di mata Tuhan. Dan luar biasa, saudara. Nggak masalah lah kecilnya. Sekarang gede-gede pada kosong, saudara. Ya, gede-gede pada kosong. Nggak kepake semuanya, saudara. Semua di rumah masing-masing. Udah nggak usah pikirin kecil besar, saudara. Nggak ada artinya itu. Susah payah mau besar, tunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah waktunya, nggak usah bersusah payah, langsung besar, saudara. Tapi yang penting kualitasnya ada nggak? Nggak apa-apa Pak, saya miskin, yang penting Philadelphia. Belum tentu saudara gereja Philadelphia. Pelaku firman, yang takut sudah kecil, bukan pelaku firman. Tapi biarlah saudara kita pelaku firman, bahkan lebih dari yang di Philadelphia. Jadi pasangan saudara harus membawa kebenaran. Jadi nanti mulai hari ini, saudara harus mulai ajak pacar saudara doa. Kamu udah berdoa dong? Belum? Jangan malam-malam WA, telepon, gak ada. Udah berdoa belum? Udah menyembah belum? Ayat apa yang kamu baca hari ini? Saudara, saya mengasihi saudara. Supaya saudara makin, saudara di mata Tuhan, saudara layak diberkati Tuhan. Sampai saudara menikah, sampai saudara punya anak, sampai nenek kakek, punya cicit, punya buyut, saudara diberkati Tuhan. Karena pembawa kebenaran, ayo kita beribadah. Yang muda-muda nih, mungkin ada yang udah pacaran tapi belum saya tahu, nggak apa-apa. Nggak usah kasih tahu, nggak apa-apa, nggak usah. Tenang aja. Ya nggak usah dikasih tahu, nggak apa-apa. Ya, yang penting ajak pasangan saudara beribadah. KTB. Pemuda-pemudi, ayo makin maju. Ayo. Haleluya. Tapi yang bilang betul ini juga harus nih. Harus lebih dari sekarang. Ayo kita ke Marunda.
Ayo kita ambil bagian, saudara. Saudara itu pelayanan, saudara. Pelayanan itu tidak sendiri. Iya, ayo. Saudara, pelayanan itu nggak sendiri. Saudara jangan bilang orang-orang kita ini orang-orang yang wah antar di sama-sama, saudara, sama-sama. Saudara yang cuci piring pun cewek-cewek, bukan berarti Caroline, Novita, Oki nggak cuci piring juga. Ada Feli, ada semuanya cuci piring juga, saudara. Yang cowok-cowok angkat barang, emang saudara pikir Pak Rama nggak angkat barang, saya nggak angkat barang, Pak Aden nggak angkat barang? Angkat, saudara. Ada Peter Huta Barat di sana. Angkat, saudara nggak usah takut masalah pelayanan. Kita sama-sama melayani. Halo? Pembawa kebenaran, ayo ibadah KTB, ayo berdoa, ayo menyembah. Gak apa-apa di WA ke, di video call ke. Kan saudara sekarang zaman video call kan. Kita buka Alkitab yuk. Nah saudara. Saudara, kalau kata Pak Arden, kalau lu sampai begitu hujan berkelir, saudara harus buat hujan itu berkelir. Jangan takut berubah. Ntar gue kalau berubah jangan takut berubah. Saudara kalau takut berubah mampus saudaraku. Semua harus berubah. Coba kalau sekarang saudara enggak, saudara Pak Gembala saja, saudara Pak Gembala saja. Itu udah ngerti main-main Grab saudaraku. Harusnya usia Pak Gembala udah capek begitu saudara. Aduh apa ini main-main Grab saudara. Tapi dia ngerti. Sebab kalau nggak mengerti susah saudara. Saudara nggak bisa bertahan di dunia sekarang. Banyak tuntutannya saudaraku. Jadi saudara harus membawa kebenaran. Halo? Dia di video call apa? Ya nggak apa-apa lah ngomonglah segala macam cerita. Hari ini pekerjaan saya begini. Hari ini ada ya begini. Tapi jangan lupa. Ada ayat Alkitab yang saudara baca bersama. Tutup dengan doa bersama. Jangan larut malam. Saudara harus menjadi pasangan yang produktif. Jangan buat kalau pasanganmu, pacarmu masih sekolah, jangan buat gara-gara dia pacaran sama kau, nilainya jadi jelek, jadi jeblok. Udah gak usah belajar, kita ngobrol aja. Saudara boleh ketawa terbahak-bahak, tapi ini firman yang serius, amin? Iya. Betul, gak salah saudara, sebab ketawa itu sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi saudara ini firman yang serius harus dilakukan. Kalau enggak gawat. Entar ujung-ujungnya jemaat ini sama lagi. Enggak ada perubahan. Generasi demi generasi, ya generasi yang menyusahkan hati Tuhan. Generasi yang mendukakan hati Tuhan. Bukan generasi pelayan Tuhan yang siap terima berkat. Yang pertama harus pembawa kebenaran. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Saudara, yang kedua, saudara harus menjadi pasangan yang membawa terang kepada pasangan saudara. Jangan ajak pacarmu ke dalam kegelapan. Tapi bawa pasanganmu kepada terang. Bawa kepada pengembalaan, bawa kepada pelayanan, bawa kepada ibadah, bawa kepada doa, bawa kepada membaca firman. Bahkan saudara bisa berbisnis bersama-sama kalau memang pacarmu bersemangat, amin? Iya, coba dagang apa sama-sama, kan enak sama pasangan, lebih semangat. Betul nggak saudaraku? Iya, supaya kalian mulai mengatur keuangan. Ajar pacarmu, ayo kamu kalau ada perpuluhan, kita bayar, kita kembalikan perpuluhan. Sebab itu firman. Ayo kita beri tatangan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Sebab itu firman. Pak Andre gak usah dikasih tatangan, gak usah. Pak Arden boleh. Mayan. Mama Kek juga hamba Tuhan, boleh. Halo saudara, pembawa terang. Ayo ingatkan saudaraku. Bermutu, berguna, pasangan yang berguna. Itu nanti saudara yang akan menikmati.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi pasangan dan suami istri. Suami-suami bawa terang kepada istrimu, jangan bawa gelap. Istri juga sama, bawa terang. Saudara, kalau praktek memang saudaraku, kami mempraktekkan. Saya sendiri juga sama istri saya nggak pernah saudaraku. Ngomong apalah, bentaklah kasar saudaraku. Kalau sama mama sering berantem saudara. Kalau sama istri nggak sering berantem. Kalau sama istri nggak sering saya berantem saudaraku. Dan istri saya juga sama. Kalau dia perlu ajarkan kepada saya, dia ajarkan. Kamu mesti begini-begini, kita dengarkan. Yang penting itu kebenaran. Ibadah, doa, segala macam. Ayo kamu menyembah dir, supaya mama sehat. Apa? Dia ingetin saya saudara. Sebab memang dia penyembah. Lah kalau saudara suami bukan penyembah, istri bukan penyembah, pacarmu cowok bukan penyembah, pacarmu cewek bukan penyembah, apa saudara namanya? Makanya gak heran istri saya diberkati. Gak heran Tuhan kasih dia jalan-jalan ke luar negeri. Gak heran juga Pak Rama ini bisa beli 2 rumah. Karena penyembah, haleluya. Kalau Pak Gembala saudara gak usah ragukan. Maaf ya Pak, rumahnya udah banyak. Rumahnya udah banyak. Gak usah ragukan sebab memang mereka penyembah senior saudara. Gak heran Pak Rama rumahnya 2 saudara. Karena mereka menyembah. Diperkenankan Tuhan, dipercayakan Tuhan. Jadi pembicaraan saudara, arah saudara ke masa depan. Keperkenanan Tuhan, apa yang baik bagi Tuhan. Dan yang penting setia tunduk di penggembalaan saudara. Belajar melayani Tuhan. Saudara tidak sendiri, kita bersama-sama. Kita berteman saudaraku. Di pelayan, kita keluarga di dalam Kristus. Sekali lagi kami mengasihi saudara. Oke, kita mulai. Contoh yang pertama, pasangan yang tidak benar. Ananias dan Safira. Ini pasangan pembawa kegelapan saudara. Pasangan pembawa ketidakbenaran saudaraku. Ananias dan Safira bukan sekonyong-konyong muncul dalam Kisah Para Rasul 5. Mereka itu murid Tuhan. Mereka itu gereja mula-mula. Sebab di awal di Kisah Rasul 4 disebutkan ada Barnabas. Barnabas. Barnabas itu jujur. Dia kembalikan semuanya di kaki Tuhan. Di kaki Rasul. Tapi ada suami istri yang murid Tuhan, mereka bersekongkol. Maka jangan bersekongkol saudara. Ayo kita gak usahlah ibadah, kita gak usahlah berdoa. Allah besok aja lah berdoa. Itu persekongkolan saudara. Belajar saudara, belajar serius saudara. Saudara, kalau saudara memang mau berhasil, saudara mau sukses, itu gak bisa langsung dan instan, gak bisa saudaraku, gak bisa. Sama, saudara mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan, gak bisa langsung dan instan. Saudara harus pacu diri saudara, ajak diri saudara, sengajakan diri saudara. Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata, nekatkan diri saudara. Untuk datang melayani Tuhan. Untuk melayani, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Ananias dan Safira sekongkol, saudara. Ayo kita tipu. Kita bilang saja sebagian. Kita bilang saja sebagian, tapi sebagian itu udah seluruhnya. Padahal bukan segitu. Nah, Petrus ini hamba Tuhan yang tajam. Kamu bohong. Kamu bukan mendustai saya, tapi kamu mendustai Allah. Petrus gak ngomong, mati kamu, enggak saudaraku. Seketika itu juga putuslah.